wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan saya Ira Hastut MPD, guru SMP Negeri 25 Bengkulu Selatan. Lokasi SMP Negeri 25 Bengkulu Selatan terletak di Desa Puding, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan. Berada di daerah pelosok, jauh dari kota dan berada di daerah perbukitan. Letak geografis yang sangat sulit dijangkau, menuntut daya tahan fisik dan mental yang luar biasa. Saya harus menempuh jarak sekitar 12 km setiap hari, melewati persawahan, perkebunan, sawit, dan jalanan yang terjal dan sulit. Kurang lebih sekitar 25 menit jika dijangkau dalam menggunakan sepeda motor. Tidak ada transportasi umum yang melewati sekolah kami. Pemandangan yang terlihat sepanjang jalan hanyalah jembatan, perkebunan sawit, dan gemercik air sungai Manak menambah sejuknya suasana di pagi hari. Perjuangan ini menuntut konsistensi tinggi setiap pagi. Saya bertugas di sekolah ini sejak tahun 2010. Saat itu saya adalah salah satu ASN yang paling muda di sekolah tersebut, yang menjadikan saya harus merangkap banyak peran, dari operator sekolah, bendahara BOS, sarana dan prasarana, dan proktor sekolah. Penerapan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat melalui pembiasaan di sekolah seperti upacara bendera, sarapan bersama, literasi, intak, dan juga senam bersama. Tantangan utama dalam mencapai tujuan program yaitu pertama, lingkungan sosial. Kedua, kendala daya tahan dan jarak tempuh. Ketiga, kendala kesenjangan digital. Dalam mencapai tujuan program, dibutuhkan kolaborasi dari seluruh ekosistem pendidikan seperti kepala sekolah, guru, siswa, orang tua, ataupun wali murid. Aksi yang pertama perencanaan yaitu dengan mengikuti sosialisasi peluncuran 7 kebiasaan anak Indonesia hebat oleh Kemendikbudristek. Yang kedua yaitu rapat koordinasi dengan rekan sejawat, mengadakan rapat internal untuk menyusun program pembiasaan pagi selama 6 hari. Yang ketiga yaitu sosialisasi dan peluncuran evaluasi adaptif dengan mengundang orang tua untuk sosialisasi 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang fokus pada kebiasaan di rumah. Meluncurkan inovasi evaluasi adaptif yaitu jurnal fisik, catatan harian, dan refleksi orang tua. Pelaksanaan yang pertama yaitu dalam menghadapi tantangan lingkungan sosial, kami mengadakan kunjungan membentuk siswa berempati yang berhubungan dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yaitu bermasyarakat. Lingkungan alam dimanfaatkan untuk belajar membentuk siswa gemar belajar. Kami menyusun jadwal 30 menit sebelum pembelajaran yang bervariasi. Memastikan setiap hari menyentuh kebiasaan yang berbeda. Hari Senin upacara bendera. Hubungan kuat dengan 7 kebiasaan adalah bangun pagi. Dengan bangun pagi, siswa bisa datang lebih awal ke sekolah. Kegiatan ini menekankan kedisiplinan waktu. Selasa kita isi dengan literasi bahasa Indonesia yang akan membentuk karakter tanggung jawab. Pembiasaan hari Rabu kita isi dengan literasi bahasa Inggris. Hari Kamis diisi dengan Asmaul Husna, berhubungan dengan iman dan takwa, yaitu beribadah. Hari Jumat minggu kedua ada sarapan bersama. Hubungan kuat dengan 7 kebiasaan adalah makan sehat dan bergizi.
Berhubung sekolah kami belum ada program MBG dari pemerintah, maka kami melaksanakan program sarapan bersama ini. Momen ini mengajarkan tata krama kemandirian dalam menyiapkan bekal dan kebersamaan. Jumat ceria, kita senam bersama. Hubungan kuat dengan 7 kebiasaan adalah berolahraga. Kegiatan ini memastikan kesehatan fisik dan mental di akhir pekan. Gerakan yang ceria menumbuhkan semangat positif dalam kekompakan tim. Hari Sabtu ada Imtak. Hubungan kuat dengan 7 kebiasaan adalah beribadah. Kegiatan keagamaan dilakukan bersama, mengajarkan toleransi dan ketenangan batin. Dalam menghadapi tantangan, jarak tempuh, dan daya tahan guru, maka kami menerapkan strategi pemanfaatan waktu dan peran merangkap memanfaatkan kebiasaan bangun pagi yang tertanam kuat untuk tiba lebih awal dan segera menjalankan peran merangkap untuk membina seminggu sekali. Dalam menghadapi tantangan, jarak tempuh, dan daya tahan guru, maka kami menerapkan strategi pemanfaatan waktu dan peran merangkap memanfaatkan kebiasaan bangun pagi yang tertanam kuat untuk tiba lebih awal dan segera menjalankan peran merangkap untuk membina seminggu sekali. Program ini memberikan hasil, yaitu yang pertama, meningkatnya kedisiplinan siswa. Yang kedua, meningkatnya keterlibatan orang tua. Yang ketiga, perubahan karakter dan budaya sekolah. Gerakan ini adalah fondasi penting untuk membentuk peserta didik yang berkarakter kuat, sehat, cerdas, dan siap menghadapi tantangan global. Saya, selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 25 Bengkulu Selatan, mendukung secara penuh program 7 Kebiasaan Anak Indonesia Sehat yang digerakkan oleh Ibu Ira Astuti MPD. Semoga program ini berjalan dengan sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat selalu. Seperti gotong royong, mengubah karakter siswa disiplin dan mandiri. Saya mendukung program 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat yang digerakkan oleh Ibu Ira Astuti. Dengan adanya program Kebiasaan Anak Indonesia Hebat, membentuk karakter siswa dalam setiap kegiatan. Terima kasih kepada Ibu Ira Astuti yang mengajarkan kami untuk mengikuti program Kebiasaan Anak Indonesia Hebat. Mengajar di pelosok desa bukanlah perkara mudah. Jarak, fasilitas yang terbatas, dan tantangan sosial menjadi bagian dari keseharian. Namun, di balik segala keterbatasan itu, saya menemukan harapan lewat anak-anak desa yang sedang belajar menjadi pribadi hebat dengan pendekatan program 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat.